Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 206. Bab 1050 Pertarungan. 3 perubahan misterius api langit. Tang Sen dan wanita berpakaian merah di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung mengerutkan kening. 3 perubahan misterius api langit adalah salah satu harta karun utama lembah api terbakar. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. 3 perubahan misterius api langit mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Setiap perubahan dapat menimbulkan semacam kebakaran. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, itu mungkin akan sangat menakutkan. Tentu saja energi yang dikeluarkan dari api jenis ini cukup kuat. Jika seseorang melepaskannya dengan paksa saat tubuhnya tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan reaksi energi. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam lembah api terbakar telah menjaga 3 perubahan misterius api langit ini dengan sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api langit. 2 perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka terhadap faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang yang mempraktikkan versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit dengan 1 jari. Bahkan murid lembah pun akan kesulitan mempraktikkan versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa besar lembah api yang terbakar menghargai 3 perubahan misterius api langit ini. Mata Xiao Yan menatap Tang Sen dengan tajam. Tinjunya juga sedikit mengencang di balik lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan 3 perubahan misterius api langit. Jika Tang Sen menolak, kemungkinan besar dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Orang-orang di aula merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yan. Mereka tidak mengira dia akan meminta terlalu banyak. Meskipun teknik rahasia tingkat tinggi yang dikenal sebagai 3 perubahan misterius api langit mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, namun teknik ini memiliki daya tarik yang besar bagi orang lain. Ada banyak sekali orang di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini sangat besar. Tang Sen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, 3 perubahan misterius api langit adalah salah satu harta karun utama lembah api terbakar. Sesuai aturan, tidak boleh diberikan kepada pihak luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku tidak bisa melanggar peraturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih yang lain. Hati Xiao Yan mencelos saat mendengar ini. Sepertinya dia telah meremehkan posisi 3 perubahan misterius api langit di lembah api terbakar. Haruskah dia menyerah begitu saja? 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia yang sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika ketiga perubahan dirilis pada saat yang sama, peningkatan kekuatan akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menginginkannya bagaimanapun caranya. Ketua lembah, 3 perubahan misterius api langit sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiao Yan bertanya, menolak menyerah. Tang Sen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi atau teknik Dou lainnya di lembah api terbakar juga merupakan benda yang luar biasa. Mengubah permintaan Anda ke hal lain juga akan menguntungkan Anda. Xiao Yan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala Lembah Tang, apakah menyempurnakan pil obat ini sangat penting bagi Anda? Tang Ying ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya sambil perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Apalagi pil obat ini harus berhasil dimurnikan dalam waktu setengah tahun. Saya sudah bermaksud meminta orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Namun kamu tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Sepertinya imbalan yang akan mereka minta sangat tinggi bukan? Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera melanjutkan. Bolehkah saya tahu seberapa besar peluang keberhasilan jika Grandmaster Huan dan saya membantu Anda dalam penyempurnaan pil? Tang Ying mengerutkan alisnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab. 50%.
Angka ini merupakan perkiraan tertinggi. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil obat dapat sedikit meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan bantuanku, peluang keberhasilan akan meningkat. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Hal ini, ditambah dengan kekuatan batinnya yang jauh lebih kuat daripada seorang alkemis tingkat 7 biasa, memberinya keyakinan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Zhen memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan yang tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria yang tampil cukup muda ini bukanlah karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba untuk menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Kepala Lembah Tang bahwa mempekerjakan saya pasti bukanlah suatu kesalahan. Peluang keberhasilan yang kecil ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Kepala Lembah. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari-jari Tang Zhen dengan lembut menyentuh meja sambil berkata, "Bukankah teman muda Yan Xiao berencana untuk menyerah pada 3 perubahan misterius? Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada 3 perubahan misterius api langit, mungkin kita bisa mencobanya." Mata Xiao Yan menyapu wanita berpakaian merah di samping tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut disarankan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi membosankan. Dia mengerutkan alisnya erat-erat, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung dalam waktu lama. Baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya. Ia berkata, "Penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya. Ini bahkan lebih penting daripada 3 perubahan misterius api langit." Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiao Yan sambil tertawa. "Teman muda Yan Xiao, aku dulu sangat mengagumi lidah halusmu. Setelah Anda mengatakannya seperti ini, tampaknya nilai 3 perubahan misterius lembah api langit saya telah berkurang. Saya setuju dengan kata-kata Anda. Namun, bahkan saya tidak dapat mengubah aturan lembah api yang terbakar." Xiao Yan melebarkan mulutnya dan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak punya metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Jika Anda berhasil membantu saya menyempurnakan pil kali ini, saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda bisa meraihnya, 3 perubahan misterius api langit akan menjadi milik Anda." Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya 3 perubahan misterius api langit, setidaknya ada peluang. Terlepas dari betapa suramnya peluang ini pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan lembah api yang terbakar. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan pavilion petir angin. Nama lembah api yang membara ini diambil dari salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada pavilion petir angin. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia menghindari hubungan yang buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Kepala Lembah Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Tang Zhen sambil menjawab dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan prasyarat keberhasilan penyempurnaan pil obat. Selain itu, bahkan jika penyempurnaan pil berhasil, apakah Anda berhasil membawa 3 perubahan misterius api langit akan bergantung pada kemampuan Anda." Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin mendapatkan 3 perubahan misterius api langit tanpa hambatan apapun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Cihuo, melihat tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah tetua Cihuo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah semua orang, dan tersenyum sambil berkata, "Silakan ikuti saya." Xiao Yan dan yang lainnya berdiri saat mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan ke Tang Zhen sebelum mengikuti tetua Cihuo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyuman di wajah Tang Zhen juga perlahan menghilang. Dia menghela nafas pelan. "Ayah, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan 3 perubahan misterius yang misterius kepada Yan Xiao?"
Wanita berpakaian merah membalikkan tubuhnya. Mata indahnya menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo Er, kamu harusnya tahu betapa pentingnya pil obat yang dimurnikan kali ini bagimu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga petir api, tetapi akhirnya menerima serangan balasan dari api tersebut. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, hal itu meninggalkan gejala sisa yang besar. Jika ini terus berlanjut, tenaga hidup Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk bahu wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan. Tingkat keberhasilanku dalam menyempurnakan pil obat ini adalah seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, peluang keberhasilan pil obat ini dimurnikan akan meningkat secara signifikan. Namun, 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tertinggi dari lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah menyetujuinya, akan sangat sulit untuk lolos dari Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu merah saat dia berkata dengan lembut. Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi kesempatan pada Yan Xiao. Pada saat itu, saya dapat mengizinkan dia menikmati perlakuan dari murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, saya adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia dengan lembut mengertakkan gigi peraknya sambil berkata. Itu semua salah orang itu. Dia banyak bertanya. Hehe, meskipun orang ini tidak sopan, dia mempunyai beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Seseorang dapat menjelaskannya jika mendapat bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya harus sama dengan yang terlihat di permukaan. Aku yang dulu belum pernah mendengar ada alkemis asing dan muda tingkat 7 yang muncul di wilayah tengah. Menurutku Yan Xiao ini juga seharusnya merupakan nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Dia sepertinya bukan orang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menyimpan dendam yang sangat besar karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Zhen membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Oke, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Penyempurnaan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obatnya dimurnikan, bisa dianggap telah menghilangkan beban berat di hatiku. Hehe, aku sedikit penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1051 Pil Bodhisattva Api. Tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat luas. Kadang-kadang, pohon maple merah api dapat ditemukan tercampur di dalamnya, membuatnya sangat menyejukkan mata. Ada lapangan luas yang dibangun dari bebatuan pegunungan berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki platform batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia di sekitar alun-alun ini. Kebanyakan orang memakai warna merah. Jelas sekali, mereka adalah murid dari lembah api yang terbakar. Ada platform agak tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Ketinggiannya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tapi secara kebetulan bisa menghadap ke seluruh tempat. Pemandangan dari tempat ini sangat bagus. Saat ini, cukup banyak orang yang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggung. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa merekalah yang disebut sebagai Grandmaster Alkemis di aula besar sebelumnya. Suara desiran angin muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Sosok mereka ternyata adalah kepala lembah-lembah api terbakar, Tang Zhen, wanita berpakaian merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan tetua luar menara pil,
Grand Master Huan. Kemunculan Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid lembah api terbakar yang hadir tahu bahwa Tang Zhen akan bergandengan tangan dengan dua Grand Master alkemis untuk memurnikan pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara apapun secara acak, takut akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grand Master Huan. Dia tersenyum ketika bertanya. Apakah kalian berdua siap? Xiao Yan dan Grand Master Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya sempurnakan kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat tingkat 7 yang tinggi. Itu adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing satu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti instruksi pada formula obat selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang diberikan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan dua gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grand Master Huan. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan batin ke dalam diri mereka, dan dengan cepat mengingat formula obat di benak mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka mata tertutupnya. Formula obat yang tercatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada beberapa. Kemungkinan besar Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat saja sudah sangat rumit. Entah betapa rumitnya rumus lengkapnya. Memang layak berada di tingkat tinggi tingkat 7, meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari formula obatnya, dia samar-samar bisa mengetahui kesulitan dalam menyempurnakan pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan Grand Master Huan membuka mata mereka. Keduanya mengangguk. Sepertinya menyempurnakan pil obat ini akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan, ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat mengapresiasi penyempurnaan pil ini. Jika gagal, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Xiao Yan dan Grand Master Huan sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka jelas menyadari hal ini dan tidak keberatan. Aku yang dulu bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan batinku seperti kalian berdua. Oleh karena itu, saya akan menyempurnakan bahan obatnya. Namun, kombinasi ramuan obat akan bergantung pada Anda berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan Grand Master Huan saling bertukar pandang. Mereka tersenyum dan saling mengangguk. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan muncul di atas kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen menempel ke tanah setelah melihat mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di kursi batu di sisi lain. Sambil melirik wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Guo'er, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode penyempurnaan pil ini. Ya ayah. Wanita berpakaian merah bernama Guo'er sedikit menurunkan dagunya. Mata indahnya menyapu dan menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari platform batu dan mulai mengatur murid-murid sekte api terbakar, memperketat pertahanan area ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat benda besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiao Yan dan Grand Master Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat berwarna merah cerah. Ada banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat berwarna merah menyala ini ketika dia menyadari bahwa kualitas kuali obat ini kemungkinan besar tidak lebih buruk daripada kuali 10.000 binatang. Kuali pencairan gunung. Ini adalah sesuatu yang ada di peringkat kuali surgawi. Tiba-tiba benda itu dipegang di tangan kepala lembah Tang.
Betapa hal itu membuat seseorang merasa iri. Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini. Ekspresi iri di matanya sangat pekat. Saya hanya menemukannya karena keberuntungan saat itu. Tang Sen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang dapat segera melihat bahan obat padat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka berlama-lama di udara di atas platform batu tersebut. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan. Aroma obat yang pekat menyebar saat bahan obat tersebut muncul. Jelas sekali, itu bukanlah barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk memurnikan pil bodhisattva api ini memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat bermutu tinggi 7. Ekspresi Tang Sen menjadi semakin serius setelah bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan membuat api petir 9 naga terasa sedikit lebih dekat dengan Anda. Jadi, Anda akan bisa bertahan hidup lebih lama. Tang Sen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum sambil bertanya. Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini, kan? Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh api hati teratai mengkilap. Api petir 9 naga ini mungkin juga merupakan api surgawi, namun tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Sen tersenyum saat melihat jawaban Xiao Yan. Dia menjentikan jarinya dan nyala api perak keluar. Ia segera memasuki kuali peleburan gunung. Dengan suara, "Ci," itu berubah menjadi nyala api yang dahsyat. 9 naga api kecil di dalamnya berkembang pesat. Setelah itu, para naga membuka dan menutup mulut mereka saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api perak. Karena semua orang sudah siap, ayo, mulai. Senyuman di wajah Tang Sen hilang saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh sambil melihat api perak yang membubung di dalam kuali obat. Kilatan mencolok muncul dari mata Tang Sen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir ke bawah. Setelah itu, mereka terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelan semuanya sekaligus. Api yang membakar tubuh mereka tiba-tiba menjadi padat. Saat Tang Sen mulai memurnikan bahan obat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan batin mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang mengerikan di dalam kuali ketika kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tapi ekspresi Grandmaster Huan sedikit berubah. 9 naga api petir di dalamnya bahkan lebih kuat daripada saat pengujian. Namun, beruntung Tang Sen memberinya pil obat sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan bertahan lama. Kalian berdua, bahan obat batch pertama akan menyelesaikan penyempurnaannya. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkannya pada kalian berdua. Suara Tang Sen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mendengar suaranya. Pikiran mereka menelusuri bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka terbuka seiring kelompok demi kelompok zat yang mengandung aroma obat yang sangat pekat keluar dari mulut mereka. Zat-zat ini adalah inti dari kekuatan obat yang tertinggal dari ramuan obat. Ada yang berbentuk pati, ada pula yang cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang kotorannya baru saja dihilangkan, baru saja muncul ketika suara serius Tang Sen segera menyusul. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Tang Sen. Setelah itu, kekuatan batin mereka tersapu habis. Dengan pengetahuan masing-masing tentang tanaman obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk dalam formula obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan batin untuk membungkusnya. Api mereka masing-masing melonjak dan mulai secara perlahan menggabungkan kekuatan obat halus ini sesuai dengan instruksi pada formula obat.
Dengan menyapu bersih kekuatan spiritual Xiao Yan dan Grandmaster Huan, ramuan obat yang tersuspensi dalam kuali obat tersapu seluruhnya. Mereka berdua adalah alkemis veteran dengan pengalaman luar biasa. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun tidak ada kekurangannya. Tang Zhen menghela nafas lega ketika melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya ketika kumpulan bahan obat lainnya disedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Di platform yang tidak jauh dari sana, para Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat bahwa penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengimbangi kecepatan Tang Zhen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Hal ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya paling jelek. Sebelumnya, ia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya mampu lulus ujian karena mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini seperti tamparan kejam di wajahnya karena dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dalam penyempurnaan, mustahil baginya untuk mengimbangi kecepatan penyempurnaan Tang Zhen dan alkemis tingkat 7. Mata indah Tang Huo'er menatap tanpa berkedip ke panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak terlihat panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam. Sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukanlah orang udik yang hanya tahu cara membuat permintaan berlebihan. Namun, saya ingin tahu apakah dia dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini. Bab 1052 Sekering. Menyempurnakan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat merepotkan. Pil Bodhisattva api ini, sebagai pil tingkat tinggi tingkat 7, bahkan lebih sulit untuk disuling. Api perak menyala dengan cepat di dalam kuali obat di platform batu. Raungan naga rendah berulang kali dikeluarkan dari dalamnya. Temperatur yang tinggi menyebabkan lingkungan di sekitar panggung batu menjadi sedikit terdistorsi. Banyak tanaman obat yang tertinggal di udara di atas platform batu. Kadang-kadang, mereka dilemparkan ke dalam kuali obat dengan lambaian tangan Tang Zhen. Setelah itu, mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalamnya. Namun, harus dikatakan bahwa sangat nyaman menggunakan 9 naga petir api untuk memurnikan bahan obat. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil dari kuali obat. Mereka dapat menyempurnakan bahan obat ini hingga sempurna. Tentu saja, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zhen, namun kendalinya terhadap suhu nyala api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, namun tidak ada kesalahan sedikit pun. Bisa dibayangkan jika Tang Zhen benar-benar memiliki kualifikasi menjadi seorang alkemis, maka prestasinya di bidang alkimia tidak akan rendah. Xiao Yan merasa agak tidak bisa melihat melalui Tang Zhen. Dengan mengandalkan indranya yang sangat tajam, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan. Namun, sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan apapun melalui auranya. Tampaknya sangat tepat menggunakan deskripsi, tak terduga, untuk menggambarkannya. Meskipun Tang Zhen adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dia cukup sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Dia tidak memiliki arogansi seorang elit Douzun. Mungkin karena dia memiliki karakter yang ramah atau dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, tapi Xiao Yan pada akhirnya tetap memiliki rasa takut yang sehat terhadapnya. Bagaimana orang biasa bisa menjadi pemimpin faksi seperti lembah api yang terbakar? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mencoba kerja sama semacam ini untuk memurnikan pil obat. Namun, tidak ada kekurangannya. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugas tersebut merupakan penggabungan sederhana dari kekuatan pengobatan murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, hal ini dianggap tidak terlalu sulit. Selain itu, dengan memiliki api hati teratai mengkilap, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan api 9 naga petir di dalam kuali api. Panggung batu itu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala-nyala yang terdengar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menutup mata. Mereka memfokuskan pikiran mereka dan mengendalikan kekuatan batin mereka di dalam kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu kuali obat. Bagian dalam kelompok api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiao Yan.
Pada saat ini, banyak jenis bahan obat yang telah berhasil dimurnikan, secara bertahap bergabung bersama dengan kecepatan yang sangat lambat di bawah kendali yang tepat. Ci. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang beralih, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat tercium dari cairan itu. Langkah merger pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang sangat tidak praktis untuk disuling. Xiao Yan menghela nafas lembut setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental berwarna-warni ini. Seketika hatinya menjadi tegang. Dia tahu ini hanyalah permulaan. Menyempurnakan pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7 ini, Xiao Yan tanpa sadar sedikit bersukacita. Jika dia mengalami nasib sial karena memasuki keadaan misterius itu ketika dia membantu Cailin memurnikan pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil memurnikan pil obat dengan keterampilan alkemisnya saat itu. Kalau dipikir-pikir, keberuntungan memang menjadi alasan utama kesuksesannya. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, peluang keberhasilan saya akan meningkat secara signifikan jika saya meningkatkannya lagi. Terlebih lagi, aku tidak perlu menaruh harapanku untuk memasuki keadaan misterius itu. Kepuasan melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan merger awal dengan sangat cepat. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan. Jelas sekali, dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiao Yan. Perlu diketahui bahwa tetua eksternal Menara Pil, Grand Master Huan, belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiao Yan hanya tersenyum karena keterkejutan Tang Zhen. Setelah itu, dia mentransmisikan suaranya. Kepala Lembah Tang, apakah bahan obat bagian kedua benar-benar dimurnikan? Hehe, sudah menunggu beberapa saat. Tang Zhen tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika 9 naga api tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah menyempurnakan kehalusannya, sekali lagi diludahkan. Sebagian darinya terpisah sebelum memasuki cahaya hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiao Yan berada. Pemurnian pil bodhisattva api dibagi menjadi 8 bagian. Ini baru porsi kedua. Namun, dengan kalian berdua saling membantu, peluang keberhasilan kali ini akan sangat tinggi. 8 porsi. Xiao Yan mau tidak mau diam-diam terdiam. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 7 yang tinggi. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru dalam hatinya. Setelah itu, dia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiao Yan mulai menggabungkan bagian kedua, Grand Master Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya cukup terguncang ketika dia melirik Xiao Yan. Penampilan Xiao Yan benar-benar melampaui ekspektasinya. Pemuda bernama Yan Xiao ini kemungkinan besar juga seorang alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu luar biasa dan cemerlang. Grand Master Huan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot bagian kedua dari esensi bahan obat yang dimurnikan berulang kali dan sekali lagi mulai menggabungkan. Kebosanan dalam menyempurnakan pil bodhisattva api ini agak melebihi ekspektasi Xiao Yan dan Grand Master Huan. Dari kelihatannya, menyempurnakan pil ini jelas merupakan tugas yang memakan waktu. Kemungkinan besar mereka tidak akan berhasil memurnikan pil obat ini jika mereka tidak punya waktu 10 hari. 10 hari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan, terutama ketika mereka harus menaruh sebagian perhatian mereka untuk memblokir korosi suhu tinggi dari 9 naga petir api. Itu menghabiskan kekuatan batin mereka ketika mereka menggabungkan bahan-bahan obat. Xiao Yan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun, tubuh Grand Master Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah mencapai putaran kelima fusi bahan obat. Untungnya dia sudah menyiapkan bahan obat yang cukup untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dengan cepat karena banyak bahan obat yang melayang di udara di atas platform batu berangsur-angsur berkurang. Jika dihitung waktunya, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7.
Selama 7 hari ini, 3 orang di platform batu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiao Yan, yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Keheningan di wajah mereka menjadi semakin pekat. Setelah melihat penampilan Xiao Yan selama 7 hari ini, tidak ada lagi yang berani mengejeknya karena mereka tahu jika mereka berada di tempatnya, mereka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Jika tebakanku benar, Yan Xiao ini juga seharusnya menjadi alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa getir. Hal ini merupakan sesuatu yang agak sulit mereka terima. Mereka hanya memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun, namun seorang pemuda, yang tampaknya berusia 20-an, telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo terkejut saat dia melihat ke panggung batu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kalah. Saat itu, dia terlihat sedikit lebih tua. Tang Huo'er berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga terfokus pada panggung batu. Tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap peralihan. Dia berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Waktu mengalir dengan cepat di tengah ekspektasi semua orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8 bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, ramuan obat yang telah melayang di udara di atas platform batu dituangkan seluruhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekeliling, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Api perak di dalam kuali obat menjadi lebih ganas. Raungan naga berulang kali terdengar dari dalam. Setelah itu, ia muncul dengan sangat luas dan perkasa sambil menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi ketiga kelompok pria Xiao Yan sangat serius saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya penyempurnaan pil saat ini akan gagal total. Kalian berdua, aku yang dulu sudah selesai memurnikan ramuan obat. Penggabungan selanjutnya terserah Anda berdua. Mata Tang Zhen menatap Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Tugas-tugas yang tersisa tidak lagi membuatnya khawatir. Berhasil atau tidaknya penyempurnaan pil ini bergantung pada Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 cahaya kecil digantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang lembut berulang kali menyebar dari cahaya. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah melelehkan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiao Yan saat ini adalah menggabungkan 8 kelompok ini sepenuhnya dalam 9 hari ke depan. Jika fusi gagal, penyempurnaan pil kali ini secara alami akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius api langit. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat memikirkan hal ini. Kali ini, dia hanya diizinkan untuk berhasil. Dia tidak mungkin gagal. Bab 1053 Pergantian peristiwa tak terduga. Pikiran Xiao yang terfokus pada 8 cahaya kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 kelompok cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan. Hah! Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera memejamkan mata saat kekuatan spiritual agung melonjak dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan penyempurnaan pil ini akan bergantung pada kinerja Xiao Yan dan Grandmaster Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke dalam lingkaran cahaya hijau giok dengan cara yang bergejolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna segera jatuh sebelum mulai menyatu perlahan. Riak terbentuk di permukaan setelah kontak 2 tetesan cairan obat ini. Ini adalah jenis perlawanan yang diciptakan sebelum kedua jenis kekuatan obat ini digabungkan. Xiao Yan perlu menggunakannya untuk menemukan titik keseimbangan antara keduanya.
Hanya dengan begitu dia bisa menggabungkannya dengan sempurna. Penggabungan semacam ini memerlukan ketelitian ekstrim dari kekuatan batin seseorang. Jika ada yang tidak beres dalam perjalanannya, hal itu akan menyebabkan kegagalan merger. Kekuatan spiritual Xiao Yan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap inci dari 2 tetesan cairan obat. Sedikit perubahan apapun di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiao Yan. Langkah pertama merger sangat merepotkan. Namun, beruntungnya Xiao Yan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan batin yang sangat besar. Kedua jenis cairan obat ini berada dalam kebuntuan selama sekitar 1 jam sementara kekuatan batinnya mempertahankan tekanan yang stabil. Baru setelah jangka waktu tersebut merger benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu berlalu dengan cepat selama perbaikan diam-diam. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetes cairan berwarna itu akhirnya menyatu menjadi satu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang dengan lembut terkandung di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat merger berhasil. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan zat seperti bubuk hitam terbang ke bawah. Perlahan-lahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cerah. Menggabungkan intisari bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang seharusnya tidak merasakan sedikit pun kecemasan selama periode waktu ini. Jika tidak, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan merger. Selain itu, hal itu akan menyebabkan tanaman obat yang berharga berubah menjadi limbah. Namun, beruntungnya semuanya berjalan sangat lancar di pihak Xiao Yan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan dalam menyempurnakan pil ini akan menentukan apakah dia bisa mendapatkan 3 api misterius api atau tidak. Mengikuti aliran waktu, 8 cahaya kecil di dalam lingkaran cahaya hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat tertangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mampu mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga mampu menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan batinnya juga sangat besar dan kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga seorang alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang sedikit pucat. Hatinya langsung tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga petir api telah melelahkannya. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan hingga akhir. Karena beberapa perubahan di panggung batu, orang-orang yang hadir dengan jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang, terserah Yan Xiao dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan porsi kekuatan obatnya masing-masing, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan besar akan berhasil. Namun, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, kemungkinan besar penyempurnaan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yan Xiao mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini tampaknya menghabiskan sejumlah besar kekuatan batinnya. Seorang Grandmaster alkemis mengelus jenggotnya sambil perlahan bertanya-tanya dalam hati. Mereka bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan yang terjadi, Grandmaster alkemis lainnya membuka mulutnya dan menjawab. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pemikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Huan Feng. Kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua, yang berdiri tepat di depan, tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi ketika semua orang mendengar kata-katanya. Ada beberapa ekspresi kusam di wajah semua orang. Dengan kata lain, bukankah itu berarti Yan Xiao ini lebih baik dari Grandmaster Huan? Tidak ada yang tahu harus berkata apa ketika pemikiran konyol ini terlintas di hati mereka karena lelaki tua ini adalah tetua eksternal menara pil lainnya. Visinya jauh lebih besar dari semua visi mereka.
Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka mulut dan menanyainya. Namun, mereka masih bergumam di dalam hati. Jelas sekali, mereka tidak terlalu mempercayainya. Orang tua itu terlalu malas untuk mempedulikan mentalitas orang-orang ini. Matanya menatap panggung batu dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Berdasarkan indranya, kekuatan batin Huan Feng memang sedang melemah. Segalanya akan menjadi sangat buruk jika ini terus berlanjut. Kuharap dia bisa bertahan. Memurnikan pil obat bermutu tinggi 7 memang agak terlalu melelahkan bagi Huan Feng. Waktu mengalir cepat selama merger ini. Penggabungan kekuatan pengobatan Xiao Yan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alam di tingkat tinggi secara bertahap menjadi liar dan ganas. Menghadapi kekerasan ini, aroma obat yang sangat pekat menyebar secara diam-diam, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi terfokus. Tang Zhen dan semua orang menjadi lebih sadar saat mereka merasakan perubahan di tingkat tinggi. Apakah penggabungan kedua orang ini akan tuntas? Ekspresi Xiao yang tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang terfokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah penggabungan yang lama, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat. Namun, hal ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun, dia masih terus mengatupkan giginya erat-erat tanpa menyerah. Saat kepadatan wewangian obat pada tingkat tinggi meningkat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka menjerit saat segel tangan mereka berubah dengan cepat. Setelah segel tangan mereka berubah, kekuatan batin di dalam kuali obat juga ikut berubah. Tekanannya melonjak dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat keduanya bergabung. Mereka seperti pilar cahaya yang tingginya mencapai 100 meter. Dua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya yang kuat melonjak. Saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah mergernya berhasil? Hati Tang Huo'er yang tegang akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyuman memikat pun muncul di wajah cantiknya. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukanlah orang yang gegabah. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum berhasil sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia berkata, bahan obat telah tercampur sempurna. Berikutnya adalah pembentukan pil yang paling penting. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik ke arah guru besar Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu. Grandmaster Huan, bisakah kamu melanjutkan? Huan Feng menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa. Tenang, meskipun dia berbicara seperti ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun demikian, karena Grandmaster Huan mengatakan ini, Xiao Yan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika dia tidak memiliki api hati teratai mengkilap untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi yang sama dengan Huan Feng. Tang Zhen juga merasa kondisi Huan Feng tidak baik. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan berkata, silakan lanjutkan. Jika gabungan kekuatan obat dibiarkan terlalu lama, hal itu akan mempengaruhi kemungkinan keberhasilan pemurnian pil. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Segera, itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan sengit di tengah kuali obat. Bang! Dua tetes cairan, yang terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat bertabrakan. Segera, riak energi melingkar dan sangat kuat muncul darinya. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bang-bang, yang jelas. Karena kekuatan spiritual dicampur dengan cairan obat, Xiao Yan mengerang saat tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit gemetar.
Xiao Yan mampu menahan guncangan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini berada pada batas kemampuannya, tampak seperti pukulan terakhir yang menyebabkan unta itu roboh. Wajahnya langsung berubah pucat pasi saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Senyuman yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Huo'er perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada sang alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga berubah menjadi seputih salju. Sedikit kesedihan terlihat di matanya yang indah. Apakah ini berarti nasib telah menentukan akhir hidupnya? Xiao Yan tertegun saat melihat Grandmaster Huan, yang pingsan. Dia dengan cepat pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini pada akhirnya gagal, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius api langit. Apakah semua usahanya akan sia-sia di saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera muncul di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Bab 1054 membalikkan arus. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat ke arah Grandmaster Huan yang terjatuh ke tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka hal itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. 2 sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya menyebar ke seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa sesantai dulu. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen tampak kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kekalahannya tak tertahankan untuk dilihat. Orang-orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di pinggir alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh cantiknya sedikit bergoyang. Beberapa murid dari lembah api yang terbakar di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana hikmat itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana sunyi dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian yang menindas di alun-alun. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaannya? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia menatap wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba muncul dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat menyempurnakan pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan keberhasilannya sangat rendah ketika memurnikan pil obat tingkat 7 yang tinggi. Meski begitu, setidaknya itu lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apapun. Kalau kita terus berbenah, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang pemuda. Pengalaman bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebut kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah pelatihan selama 20 tahun lebih ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lepas dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap di mana dia berada saat ini. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat merasakan mata Xiao Yan yang panas dan panas. Pandangannya beralih ke cahaya hijau merah yang memancar dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda meskipun pada akhirnya Anda gagal. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Ketua Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya pada akhirnya berhasil. Xiao Yan berbicara dengan serius.
Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang terbentuk di tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan batin di antara kedua alisnya tersapu tanpa hambatan. Segera, itu seperti gelombang tak berujung saat melonjak ke dalam kuali obat merah menyala. Tang Zhen sedikit menegakkan tubuhnya ketika dia melihat Xiao Yan mulai bertindak. Ekspresi kekalahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Hati para murid lembah api terbakar dengan dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zhen. Segera, mereka menangkupkan tangan dan mengakui perintah tersebut. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mundur tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang saat melihat pemandangan ini. Mulut mereka terbuka tanpa sadar setelah memahami sesuatu. Yan Xiao sebenarnya berpikir untuk menyempurnakan pil Bodhisattva api sendirian? Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang dapat memurnikan pil obat bermutu tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang sangat tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut sembarangan setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan belum pernah terlihat kesungguhan sebelumnya saat dia berdiri di atas platform batu. Kekuatan batinnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah sebabnya dia bisa merasakan aspek mengerikan dari pil obat bermutu tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dapat menyebabkan energi alam di sekitarnya berfluktuasi. Jika bukan karena kuali peleburan gunung ini, sepertinya energi alam luar akan menjadi tidak teratur. Kekuatan batin tercurah dan menyelimuti seluruh cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, ia terpisah menjadi rangkaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan bergabung menjadi 2 kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menyerang 2 kelompok cahaya ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental berwarna hijau dan merah mungkin kecil, tetapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Terlebih lagi, semua tanaman obat ini telah ditanam dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan pengobatan mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan obat dalam 2 tetes cairan kental ini. Mungkin itu karena 2 cairan kental yang bersentuhan, tetapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan kejam. Sangat sulit untuk melanjutkan fusi. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan kejam memancarkan rasa jijik yang berusaha mendorong pihak lain menjauh. Xiao yang terdiam beberapa saat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam 2 tetes cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan apapun. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan membesar. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah menyusahkan ini adalah sesuatu yang pertama kali ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memurnikan pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki keadaan misterius pada saat itu. Saat ini, dia tidak seberuntung itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan cara ini juga bukanlah solusi. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan kuat yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang menyelimuti 2 tetes cairan itu. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan seseorang dapat merasakan kekuatan batin yang telah meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, ia dengan gila-gilaan memeras 2 tetes cairan itu. Bang! Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh penindasan spiritual Xiao Yan, 2 tetesan hijau merah, yang baru saja terpisah, disatukan dengan kejam. Namun akibatnya mereka tidak tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih dahsyat terjadi beberapa saat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat kuat menyebar dari 2 tetes tersebut. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, itu akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengonsumsi pil yang bagus,
Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil untuk Anda hari ini. Xiao Yan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah menjadi lebih ganas dan kekuatan batin yang agung di dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Setelah kekuatan batin berubah menjadi spiral yang berputar dengan cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan bersentuhan di tengah tekanan kuat ini. Setelah itu, mereka diperas dengan paksa. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan ketika dua tetes cairan ini diperas menjadi satu. Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan hijau merah. Peningkatan dan penurunan tekanan serta pelepasan api dikendalikan dengan sempurna oleh Xiao Yan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, hal itu akan mengakibatkan hilangnya sebagian kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi peluang keberhasilan pemurnian pil. Meskipun Xiao Yan telah memeras kedua tetes cairan itu bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan batinnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan berwarna hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiao Yan yang gemetar. Alhasil, jantungnya berdebar kencang, apalagi saat melihat ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur memucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang meningkat. Namun, beruntungnya tubuh gemetar Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kuali obat. Matanya mendongak, dan dia melihat cairan berwarna hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini akrab bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi gembira juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin memperhatikan masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiao Yan telah berusaha keras untuk melakukannya. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi alkemis dengan level yang sama, dia pasti tidak akan mampu menyelesaikan tugas sulit seperti itu. Meskipun demikian, hal itu juga menyebabkan jiwanya yang perkasa secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan suhu nyala api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran api hijau giok yang berulang-ulang dan penindasan kekuatan spiritual yang moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sepi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama jangka waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang sangat ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam lembah api yang terbakar yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi saat sinar pagi ini muncul. Tang Zhen, yang sedang duduk bersila di platform batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan yang liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba menyebar dari kuali obat. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan sebelumnya saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulung di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat bergerak. Bab 1055 melihat pil petir lagi. Awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi yang baru saja muncul di cakrawala terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi gelap gulita. Hanya ketika petir berwarna perak menembus awan gelap barulah lembah di bawahnya menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alam di sekitar panggung batu tertarik oleh wangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya.
Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola hijau merah perlahan berputar di udara di atas api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energinya bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, dentingan, logam. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan rasa lelah menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Formasi pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika kemauannya tidak mendukungnya dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Petir yang menembus awan gelap di langit menyinari wajah pucat Xiao Yan. Dia terlihat sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, terima kasih, jangan berbuat banyak keadilan. Serahkan pil petir pada diriku yang dulu. Anda bisa istirahat sebentar. Tang Zhen terbangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan tangan ditangkupkan saat melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil petir ini setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terkesiap. Kepala Lembah Tang, serahkan masalah pil petir kepadaku. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, teman muda Yan Xiao. Yakinlah bahwa pil petir ini tidak akan mampu menyakiti diriku yang dulu. Bagaimana Anda masih bisa menerima pil petir ini dalam kondisi Anda saat ini? Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima pil petir. Namun, boneka iblis bumiku masih membutuhkan pil petir untuk memperbaiki tubuhnya. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi berwarna perak cerah muncul dengan cepat. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa. Kepala Lembah Tang, pil petir ini berguna bagi saya. Tolong jangan ambil itu dariku. Setelah penyempurnaan oleh pil petir terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi meningkat. Jika mengalami penyempurnaan lagi, kemungkinan besar kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung terbaik untuk Xiao Yan. Tentu akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen kaget saat melihat boneka setan bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru. Boneka? Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka setan bumi secara sekilas. Xiao Yan tidak merasa terkejut dengan hal ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap pekat di langit, dan mengangguk. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukan hal itu, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil petir. Anda dapat menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi sesuatu nanti. Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan percaya pada bonekanya, pil petir ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dipanggil Xiao Yan dan Tang Zhen tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan telah membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Tang Zhen tentu saja tidak akan banyak bicara tentang masalah sekecil itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, pergi. Perintah itu baru saja dibunyikan ketika kaki boneka iblis bumi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Keterkejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat intensitasnya ketika dia melihat boneka iblis bumi dapat tetap melayang di udara seperti elit Douzong. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak dapat memahami pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi lebih misterius. Segala perubahan di panggung batu tertangkap oleh mata orang-orang yang hadir, terutama saat mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semua orang tercengang. Karena boneka tidak bernafas, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui benda apa itu setelah menyelidikinya. Apakah ini benar-benar boneka? Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil petir?
Pil petir yang dibentuk dari pil obat bermutu tinggi 7 bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli Douzong bintang 5 ke atas hampir tidak akan mampu memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin tentang Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan tadi, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya sembarangan karena semua orang tahu bahwa pemuda yang terlihat jauh lebih muda dari mereka semua ini memiliki prestasi yang jauh melebihi apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup kejam bagi sang Grandmaster Alkemis, itu adalah kebenarannya. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya mereka menerimanya. Karena mereka tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat mengambilnya dengan paksa. Tentu saja, bukan hanya mereka yang mempunyai pemikiran seperti itu. Para murid lembah api terbakar di sekitar alun-alun tidak mampu memahami tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil petir. Namun, dia benar-benar kelelahan. Lupakan tentang menerima pil petir. Bahkan murid lembah api yang terbakar secara acak akan mampu mengalahkannya saat ini. Bagaimana menurutmu, Ayah? Meskipun boneka itu akan menerima pil petir, jelas bahwa itu ada hubungannya dengan Yan Xiao. Jika boneka itu dihancurkan oleh pil petir, Yan Xiao akan menderita luka sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo'er tegak saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli dengan banyaknya mata ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apapun terhadap mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatannya setelah masa pembuatan bir. Raungan keras yang menggelegar terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap pil petir ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka setan bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka itu awalnya dimurnikan, ia dicampur antara tingkat manusia yang paling rendah dan tingkat bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil petir sekali, ia melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka iblis bumi tingkat bumi yang mampu bertarung melawan Douzong bintang 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit tingkat tertinggi, kemungkinan besar ia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat memikirkan hal ini. Perlahan-lahan menjadi tenang. Memang tidak mudah untuk mencapai ketinggian langit. Hal semacam ini harus dilakukan secara perlahan. Bang! Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Segera, orang bisa melihat sambaran petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, dia bergegas menuju kuali obat di platform batu dengan cara yang seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat kilat perak melintas. Boneka setan bumi di langit segera bergegas turun. Ia muncul di platform batu, merentangkan tangannya, dan membiarkan petir berwarna perak menghantam tubuhnya dengan keras. Blaar! Petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara yang dalam dan teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melonjak. Tubuh boneka iblis bumi terdorong ke bawah oleh petir perak ini sejauh hampir 10 meter. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya dengan kuat. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat mereka berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar kulit mereka sudah lama terbelah. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya yang layu secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Itu benar-benar menyerap energi dari pil petir. Tang Zhen memandangi boneka itu yang baik-baik saja meskipun disambar petir perak. Itu malah menyerap kekuatan bautnya. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Bang! 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 Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka iblis bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan hebat. Sesaat kemudian, 3 sambaran petir lainnya, yang bahkan lebih kuat dari sambaran petir pertama, jatuh dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan menyusul. Blaar! Blaar! Blaar!
Dihadapkan pada 3 petir perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Boneka iblis bumi terkena serangan dahsyat 3 sambaran petir perak. Itu menyentuh tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu yang keras. Namun, ia bangkit setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat dia melayang di udara, tampak seperti dewa perang besar yang tidak akan pernah jatuh. Pil petir sepertinya menjadi marah saat menghadapi provokasi yang dilakukan oleh boneka iblis bumi ini. Ia berulang kali mengeluarkan sambaran petir besar dari awan gelap. Setelah itu, terlihat seperti senapan mesin saat mereka memanggil tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafasnya menjadi lesu. Mata Xiao Yan menatap boneka iblis bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh pil petir di langit sebelum hendak bangkit kembali. Senyuman penuh antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat wayang iblis bumi setelah disempurnakan oleh pil petir kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan hal ini. Bab 1056 Penyempurnaan pil yang berhasil. Petir perak menyambar dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat muncul dari seluruh penjuru langit. Seluruh langit sedikit bergetar saat ini. Lembah yang redup tampak seperti siang hari karena kilatan cahaya perak yang terus menyambar. Suara gemuruh yang keras bergema tanpa henti di seluruh lembah. Sosok perak cerah melayang di langit di tengah hujan petir perak dari segala penjuru. Itu menarik petir perak di sekitarnya ke arah dirinya sendiri. Blar! Blar! Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok perak itu turun karena kekuatan besar yang terkandung di dalam setiap petir. Suara teredam yang keluar saat keduanya melakukan kontak menyebabkan kepala beberapa orang mati rasa. Jika orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan itu secara langsung, mereka akan berubah menjadi sepotong arang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah boneka iblis bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh petir. Karena hubungan antara keduanya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak ini. Boneka iblis bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Hou. Namun, dia memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak hancur di bawah serangan pil petir tetapi juga akan menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Pil petir yang diciptakan oleh pil obat tingkat tinggi 7 memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka iblis bumi, seseorang hampir tidak bisa memblokirnya. Namun, beruntungnya boneka iblis bumi mampu menyerap kekuatan petir dan membiarkannya secara bertahap terbiasa dengan pil petir. Kalau tidak, meski tidak merasakan sakit, ia tetap tidak akan bisa bertahan setelah disambar begitu banyak petir perak. Xiao Yan melirik lapisan awan gelap yang tebal dan tebal yang sudah lama tidak menghilang. Dia kemudian secara tidak sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hal itu akan segera terjadi. Kecepatan turunnya pil petir jelas lebih rendah dari puncak sebelumnya. Boneka yang aneh. Kemungkinan besar kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Douzong bintang 7. Apalagi dilihat dari penampilannya, wayang golek ini masih bisa menyerap energi petir untuk menguatkan dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil petir lagi, kemungkinan besar bahkan seorang elit Douzun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan keterkejutan di matanya saat boneka setan bumi tetap tidak terluka di hadapan begitu banyak petir perak. Boneka seperti itu adalah sesuatu yang jarang dia temui bahkan dengan pengalamannya. Sungguh tidak terduga Yan Xiao bisa menerima pil petir ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Anak muda ini benar-benar membuat orang merasa terkejut terus-menerus. Tang Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa pil petir yang mengejutkan di langit secara bertahap mendekati akhir. Tentu saja banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 yang tinggi. Setiap kali pil obat dengan tingkat seperti itu lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Douzong untuk bergandengan tangan untuk memberikan perlindungan selama pil petir terakhir ini.
Namun, pil petir yang telah membuat sejumlah alkemis sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang dipanggil Xiao Yan. Hal ini tentu saja menyebabkan cukup banyak orang yang tidak mempercayainya. Jika kabar ini menyebar, bahkan beberapa guru alkemis pun akan tertarik. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki boneka aneh ini, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang pil petir saat memurnikan pil di masa depan. Raungan keras lainnya bergema di langit sementara berbagai pikiran berputar-putar di setiap orang yang hadir. Petir perak setinggi 5 kaki membelah langit dengan suara berderak, tampak seperti naga perak. Itu dengan kejam menabrak boneka setan bumi. Blaar! Tabrakan dahsyat ini dengan kejam menghancurkan boneka iblis bumi. Itu segera mendarat di alun-alun. Pecahan batu terlempar keluar, memperlihatkan lubang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retakan setebal lengan yang berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid lembah api yang terbakar buru-buru mundur seolah-olah mereka menderita. Mereka segera melihat ke lubang besar itu dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Awan tebal dan gelap di langit berangsur-angsur berhenti berputar setelah memancarkan petir perak yang kuat ini. Setelah itu, dengan cepat menipis. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di lembah api yang terbakar, yang baru saja mengalami kehancuran pil petir. Sinar matahari menyebar ke bawah dan dengan cepat menghilangkan kegelapan di dalam lembah. Akibatnya, kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya dengan cepat menghilang. Semua orang yang hadir menghela nafas lega ketika mereka melihat pil petir menghilang. Segera, banyak tatapan tertuju pada lubang kesatuan yang sangat dalam itu. Mereka saling berhadapan. Apakah gagal di saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak sambaran petir? Teman muda Yan Xiao, kamu baik-baik saja. Tang Zhen juga terkejut dengan pil petir terakhir yang meletus. Dia melihat interior di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih kertas. Dia melambaikan tangannya, tapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Kepala Lembah Tang, yakinlah, segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sesosok manusia berwarna perak bangkit sebelum mendarat dengan mantap di platform batu. Mata Xiao Yan dengan cepat tertuju pada boneka iblis bumi di depannya. Setelah penyempurnaan pil petir ini, warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Xiao Yan mengusap boneka setan bumi. Perasaan logam sedingin es berarti kulitnya keras. Namun, hal yang membuat Xiao Yan agak kecewa adalah dia sepertinya tidak bisa menemukan warna emas apapun pada tubuh boneka iblis bumi. Boneka iblis dipisahkan menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Hal ini dapat dibedakan melalui warna pada permukaannya. Kelas manusia adalah perunggu, kelas bumi adalah perak, dan kelas surga adalah emas. Saat ini, boneka iblis berwarna perak cerah. Jelas sekali, itu masih di kelas bumi. Ketika warnanya berubah menjadi emas, pada akhirnya ia akan benar-benar disebut boneka setan langit dan bukan boneka setan bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah warna menjadi emas, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi telah meningkat setelah penyempurnaan dari pil petir ini. Menurut tebakannya, kemungkinan besar boneka iblis bumi saat ini hampir tidak bisa melawan iblis tua setingkat Fei Tian. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu akan mengalahkan pihak lain, tetapi itu akan menimbulkan ancaman bagi Fei Tian yang tidak seperti di masa lalu. Sepertinya cukup sulit untuk maju ke kelas Kai. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja hendak menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Dia menatap mata kosong boneka itu. Sebenarnya ada warna emas gelap samar di tempat itu. Warna emas? Meskipun benang warna emas ini memiliki kilau yang sangat lemah, namun sangat terlihat jelas di mata kosong boneka iblis bumi. Oleh karena itu, hal itu tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau emas gelap. Warna emas ini sangat samar. Namun demikian, hal itu menyebabkan dia mengidentifikasi metode kemajuan boneka setan bumi. Metode ini menggunakan kekuatan petir dalam pil petir untuk memurnikan tubuh boneka iblis,
memperkuatnya, dan memungkinkannya mencapai perubahan kualitas akhir. Sepertinya aku perlu memikirkan cara agar boneka iblis menyerap pil petir di masa depan. Jika dia bisa menyerapnya dan maju ke tahap surga, itu akan sangat membantu saya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, masalah pengkhianatan tidak akan pernah terjadi. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut bergumam di dalam. Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka iblis bumi di depannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, pandangannya beralih ke bagian dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah berputar di sana. Aroma pil yang kaya yang dipancarkannya membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Apakah ini pil bodhisattva api? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika matanya berhenti pada pil obat hijau merah di dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera, cahaya hijau merah menyala seperti kilat. Ia tidak berhenti saat ia terbang ke langit, tampak seperti sedang mencoba melarikan diri. Kepala Lembah Tang, aku serahkan padamu. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat pada tingkat ini telah membentuk spiritualitas. Dia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya ketika meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya ke arah langit. Ruang di arah berjalannya pil bodhisattva api menjadi padat. Pil itu bertabrakan dengannya dan memantul kembali. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak. Dia dengan mudah menyapu kembali pil bodhisattva api sebelum dia dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi. Setelah itu, dia memasukkan pil hijau merah yang masih berusaha keluar itu ke dalam botol. Tang Zhen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, tampak seperti dia telah melepaskan beban berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke arah Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini. Saya juga melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa tiba-tiba melanda dari lubuk jiwanya. Segera, area di depannya perlahan berubah menjadi hitam, menyebabkan dia terjatuh dari kepala kursi batu terlebih dahulu tanpa kemampuan untuk menahannya. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7 memang bukan sesuatu yang mudah untuk disuling. Gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiao Yan tepat sebelum dia jatuh pingsan. Bersambung ke episode 207. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.